warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, tinggi puji sedang marilah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah yang telah menciptakan langit yang bumi tak berbatas dan manusia yang berpasang-pasang. Salat selamat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada manusia terpuji anti korupsi, manusia mulia anti khuyala, seorang pembawa reformasi yang tak pernah naik bersih tapi hatinya begitu suci, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah Ananda untuk memperkenalkan diri. Nama Ananda Ahmad Habibur, bersekolah di SD Jemaah Padang Panjang. Tujuan Ananda menyambung tali silaturahmi sembari belajar menyampaikan pidato dengan tema menjaga lisan. Dan termaksud lisan adalah mencaci seorang muslim, melantang, melecehkan dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syariat. Alasan yang dibenarkan oleh syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fasuqah." Maknanya mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia tergolong dosa besar. Sedangkan laknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakan agar dia dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah, seperti mengatakan semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat, atau engkau termasuk orang yang batas mendapatkan laknat Allah. Laknat seorang muslim hukumnya dosa besar. Oleh karena itulah mari kita jaga lidah kita jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri karena jika tidak hati-hati ucapan yang haram dan mengandung dosa besar akan muncul dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menutur lidahnya, lidah adalah nikmat dan bentuknya kecil, tapi akibatnya yang ditimbulkan bisa sangat besar. Dengan sebab lidah, seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah, bisa terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus benar-benar dan meluas ke mana-mana. Dengan sebab lidah, seorang bisa membunuh temannya atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang merompak-rompak seluruh pintu negeri. Dan sebab lidah bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat benar apa yang disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maknanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mendaki gunung Safa. Setelah tiba di puncak, beliau memegang lidahnya sembari berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksharul khotoya li ahada min lisani." Maknanya sebagai besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Dalam sebuah peribahasa dikatakan terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik. Artinya perkataan yang tajam kerap kali menjadi celaka diri.
mencegah mufsadat. Lebih didahulukan daripada menarik masalah. Sering sebelum syarat. Tidak setiap yang dipikirkan kita ucapkan. Tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih komentar kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan beri peluang sedikit pun untuk kepada para pengadu domba untuk mencerai-berai kita. Tahan setiap ucapan atau komentar yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Jauhkan lisan kita dari sumpah serapah, mencaci, memaki, mencela, menista, mengejek, melotot, mengutuk, menghina, mengolok-olok, meleceh, merendahkan, mencibir, mencemooh, menjelek, menghasut, mengunjing, mengadu domba dan memilihkan. Ingat, setiap apa yang kita ucapkan, lakukan dan yakni akan kita bertanggungjawab di akhirat kelak. Demikian pidato singkat pada malam hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.